Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Gustrianti dari kelas 12 Akuntansi 2. Siang ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran sejarah Indonesia, teori pembebagan zaman praaksara berdasarkan alat-alat. Masa praaksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ketiga Masehi. Jadi pada abad keempat Masehi, manusia Indonesia mulai mengenal tulisan. Kehidupan manusia di zaman praaksara bisa diperkirakan dengan adanya peninggalan-peninggalan dari zaman praaksara. Berikut adalah contoh dari peninggalan dari zaman praaksara yang pernah ditemukan dan diteliti. Jenis alat-alat. Yang pertama, alat-alat dari logam perunggu, 2 kapak perunggu, 3 bejana perunggu, 4 patung perunggu, 5 gelang dan cincin perunggu, 6 nekara, 7 gerabah, 8 beliung persegi, 9 kapak lonjong, 10 alat-alat obsidian, 11 mata panah, 12 alat dari kulit kayu, 13 menhir, 14 punden berundak, 15 kubur batu, 16 dolman. Penjelasan alat-alat dari logam perunggu. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, Indonesia hanya mengenal alat-alat dari perunggu dan dari besi. Alat-alat dari perunggu diantaranya nekara perunggu, kapak perunggu, bencana perunggu, arca-arca perunggu. Sedangkan alat-alat dari besi diantaranya mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan tongkat. Kapak perunggu. Berdasarkan tipenya, kapak perunggu dibagi dalam 2 golongan, yaitu kapak surung atau kapak sepatu dan kapak upacara. R. Van Heegeren menambahkan satu tipe lagi, yaitu tembilang atau tajak. Ada 2 fungsi kapak perunggu, yaitu sebagai alat upacara atau benda pusaka dan sebagai perkakas atau alat untuk kerja. Gelang dan cincin perunggu. Gelang dan cincin perunggu umumnya tanpa hiasan, namun ada juga yang dihias dengan pola geometris atau pola bintang. Bentuk-bentuk yang kecil mungkin hanya digunakan sebagai alat penukar atau benda pusaka. Gelang yang berhias umumnya besar dan tebal. Gerabah. Penyelidik arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal pada masa bercocok tanam. Meskipun demikian, teknik pembuatan dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam masih sangat sederhana, sebab semuanya masih dikerjakan dengan tangan, serta hanya menggunakan goresan sederhana di tingkat luarnya. Gerabah merupakan benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Nekara. Nekara berbentuk seperti dandang yang terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Bentuk nekara umumnya tersusun atas 3 bagian. Bagian atas terdiri dari bidang pukul yang datar dan bagian bahu dengan pegangan, bagian tengah berbentuk silinder, dan bagian bawah atau atas. Bejana perunggu. Di Indonesia ditemukan hanya 2 buah bejana perunggu, yaitu di Sumatera dan Madura. Selanjutnya, patung perunggu. Patung perunggu yang ditemukan di Indonesia mempunyai bentuk yang bermacam-macam, seperti bentuk orang atau binatang. Patung berbentuk orang lain berupa penari-penari yang bergaya dinamis. Kapak lonjong. Tradisi kapak lonjong diduga lebih tua dari tradisi beliung persegi. Bentuk umumnya kapak lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Bagian tajaman diasah dari 2 arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Alat-alat obsidian. Alat-alat yang khusus dibuat dari batu kecubung atau obsidian berkembang sangat terbatas di beberapa tempat saja. Punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan yang tersusun secara bertingkat-tingkat dan dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan ini kemudian menjadi konsep dasar bangunan candi pada masa Hindu-Buddha. Kubur batu. Bentuknya mirip dengan bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Sebagian besar kuburan batu yang ditemukan terletak membujur dari arah timur barat. Beliung persegi. Beliung persegi adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam.
Daerah penemuannya meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia. Selanjutnya, mata panah. Alat ini berhubungan dengan kehidupan berburu. Ada dua tempat penemuan yang penting, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Alat pemukul dari kulit kayu. Beberapa dari alat ini yang dibuat dari batu ditemukan di Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Menhir. Menhir adalah tugu atau batu yang tegak dan sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini merupakan media penghormatan sekaligus lambang bagi orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Dan yang terakhir, dolmen. Dolmen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi. Misalnya sebagai pelinggi hero atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolmen biasanya diletakkan di tempat-tempat yang dianggap keramat atau di tempat-tempat pelaksanaan upacara yang hubungannya dengan pemujaan kepada roh leluhur. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.